adalah video review tentang, bukan review, gimana plus dan minusnya memakai electric board di Jakarta. Sebelum mulai bahas videonya, gue ini nggak di-endorse sama Acton. Gue beli karena waktu itu gue nemunya itu, dan gue beli dan gue suka, dan gue sering kali jalan-jalan pakai ini sekarang kemana-mana. Udah jarang gue nyetir mobil atau motor. Ini gue nggak di-endorse sama ini juga. Ini kebetulan kaos yang gue dapat waktu itu gue lagi syuting di Singapura. Kebetulan eventnya ini, so ya. Bang, gue mau gitu, tapi gue takut belajarnya gimana. Gue juga dulu belajarnya pakai ini sih. Ini penny board nih gue dulu. Apalagi waktu di Singapura tuh jalan-jalan gue sering pakai ini daripada gue jalan kaki mending pakai ini. Karena akhirnya gue ngeliat Casey Neistat, dan ya ini kacamata juga terinspirasi dari dia. Makanya gue pengen banget punya e-board dulu, cuman karena dulu mahal dan Oke, ke topik. Gue suka banget sama e-board ini. Pertama, gue bisa ngerasain yang namanya, gue tuh dari kecil pengen dari tahun awal 90-an, gue pengen banget bisa naik skateboard tapi jalan sendiri. Nah dulu kan belum ada teknologinya gitu loh, kayak wih seru ya gitu. Kayak gara-gara gue nonton kartun kayak The Jetsons. Mungkin buat yang tahu Jetsons itu kartun apa mungkin udah pada tua kali ya. Buat yang sekarang mungkin nggak nonton Jetsons. Yang enaknya lagi adalah di saat lo lagi ke mall atau kemana, lo nggak usah parkir. Oh ya, dan enaknya karena nggak perlu parkir, jadi tinggal bawa aja, asal lo kuat ya. Gue sih udah biasa bawa begini ya, jadi ya alhamdulillah tangan gue udah nggak kelihatan sini, tapi ya gitu deh. Kalau misalnya baterai mau habis tuh tinggal numpang nyolok, nggak usah ngisi bensin, nggak usah bayar maksudnya gitu loh. Numpang aja celak gitu. Gue nggak tahu ya nanti ya. Cuma sih sekarang masih numpang nyolok aja nggak bayar. Abis itu lo terlihat keren, kenapa? Karena ini belum banyak yang pakai di Indonesia. Di New York banyak, udah biasa. Di Singapura baru mulai, tapi di Jakarta masih bisa dihitung jari. Waktu itu gue sempet nemu di ada yang pakai boosted board, dan itu buat gue keren banget. Dan cuma dia doang waktu itu, gitu loh. Dan sebenarnya banyak sih di Jakarta yang pakai, cuman yang kayaknya jarang yang pakai bener-bener buat transport gitu loh. So yeah, it's kinda make me look cool pas lagi kemana-mana. Here's the thing, ini dipakai ini tuh bahaya. Kenapa? Karena kecepatan motor itu biasanya dan mobil kencang banget, dan nggak ada lajur khusus yang bisa dipakai untuk board ini. Bang, woi, bang. Dan kadang kalau misalnya lo lagi belok karena nggak ada suara mesinnya, jadi lo belok tahu-tahu di corner tuh di pengkolan, tahu-tahu ada mobil datang, set. Wah, mobilnya kaget, gue juga kaget. Terus akhirnya ya untungnya sih nggak nabrak. Cuma maksudnya kadang tuh suka bikin kaget. Untuk beberapa orang itu pasti bikin panik dan bisa bikin nabrak atau jatuh gitu loh. Masih agak bahaya sih gitu. Dan ini kan sebagai yang pemakai tau lah, ini nggak bisa dibelokin tajam gitu kecuali ban depannya diangkat. Dan ini agak susah untuk ngangkat ban depannya karena boardnya lah tuh. Ini jaraknya cuma sedikit dan gue agak takut jatuh ya. Again, gue bukan profesional skateboarder. Nothing to worry about, nah kayak gitu. Begitu ada mobil, terus gue nggak bisa belok tajam, kayak gitu tuh bahayanya. Kita belum tentu bisa ngontrol selalu, cuman just keep aware. Kalau kita harus bisa ngontrol tuh, kayak gue ngerem tuh gue agak maju badannya, dan kadang jadi suka kaget ya. Dan kadang tuh, let's say kayak misalnya mau nyusul, mereka nggak enak. Kenapa? Karena kita juga kenceng, tapi nggak kenceng banget, tapi pelan juga nggak. Jadi bingung nih, ini mereka takut nabrak. Dan atau kadang ada yang pelan karena mereka tuh cuma pengen lihat, ini apaan sih skateboard gerak sendiri gitu loh, nggak digoes. So it's kinda like breathing down our necks. Agak bahayanya di situ sebenarnya. Dan kadang misalnya masuk lubang atau kena batu yang cukup gede, jadinya si boardnya berhenti terus kitanya maju gitu loh, kayak nggak enak gitu loh. Jadinya kayak lompat gitu. It's good to have an open space untuk kita latihan yang kayak begini. Karena yang begini kita nggak tahu kan, kita kapan jatuh, kepleset gitu. Yang penting be aware soal itu aja sih. Kayak gue nih sekarang misalnya, gue nyari lahan kosong, yaitu di GBK. Ya enak kan, jadi buat latihan seimbangan, ngerem, ngegas gitu. Lumayan daripada lo nabrak. Maksudnya jangan sampai nabrak sih, cuman you know what I mean. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around. God, oh,
going on? Shooting. What is going on here? Oh, the shooting, alright. Nah, since kita udah tahu gimana safety precautionnya, just remember to ride safely, alright? Ride safely. Ya udah, balik lagi ke gua yang di kamar. Thank you for today. Next bahas apa lagi ya? Oi. Nih teman kita. IG lo apa? Oh ya, sip. Dia actually lagi intern di sini. Well, karena studionya masih di rumah, jadi ya dia intinya main ke rumah gue. Tapi kita sama-sama kerja di sini. Well, akhirnya gue baru mau ngedit sih. Jadi ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.